Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maiswara dan dengan teman saya Dengan saya Rama Jagandi Kusuma. kembali lagi di program SI Talk. Oh. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber ya, Mas. Yang sangat menarik Yang ini. sangat menarik. Oke. Kita Mungkin apa ya, ilmu-ilmu yang dipunya dari narasumber ini insya Allah bisa menambah pengetahuan wawasan kita nanti untuk kedepannya. Supaya nanti ya buat di perkuliahan khususnya. Oke, Buat di emang perkuliahan. siapa sih Mas narasumber kita kali ini? Ya, langsung saja narasumber kita yaitu Mbak Zakia. Waktu dan tempat mohon diperkenalkan dulu. Tepuk tangan everybody. Tepuk tangan. Woi. Oke Mbak, mungkin bisa perkenalan secara singkat gitu. Silakan. Oke, pertama-tama thank you ya Innoprosef karena udah undang aku pagi ini. Kenalin aku Zakia tapi biasanya dipanggil Kia. Aku alumni SI Winsa angkatan 19. Jadi baru 1,5 tahun lah lulus ya, dan sekarang aku kerja di Simple Technology sebagai application designer. Oh, Perusahaan apa tadi Kak? Simple Technology. Simpul Teknologi. Ya itu kayak IT consultant gitu. Oh. Mungkin bisa dijelasin Mbak, IT consultant tuh gimana sih Mbak? Sebenarnya mirip software house tapi bukan software house. Jadi kalau software house itu kayak lebih ke kontrakan gitu, kayak oh aku mau aplikasi ini, kayak udah kontraknya 3 bulan terus selesai gitu kan. Tapi kalau IT consultant itu lebih long term. Oh. Jadi kayak lebih merasuk ke kliennya gitu, kebutuhannya apa, jadi di research dulu. Jadi kayak nggak sekedar kayak aplikasi jadi terus putus kontrak terus udah, lebih long term sih bisnis Bapak. Mungkin selama selama kerja di situ ada nggak Mbak mungkin kesusahan atau problem di dalam situ? Kesulitan pasti ya. Iya. Pasti ada, Iya. tapi aku tuh senangnya di kerjaan gue itu remote, jadi aku WFA. Oh. Nah itu suatu hal yang bermanfaat buat aku, tapi juga menjadi aku struggle juga karena aku harus pintar-pintar ngatur waktu dong, karena kayak apa semua dilakukan di rumah gitu kan, jadi kayak nggak ada bedanya kadang. Kadang kan memang gak terlena gitu kan. Aduh, nyantai lah bisa nanti Nyantai gitu nanti. kan. Bisa di remote. Bukan harusnya remote gitu, bukan. Tapi Maksudnya dikontrol dari mana aja gitu kan. Iya. ya. Jadi kadang kayak misalnya kerjanya sebenarnya jam 8 sampai jam 5, tapi kadang kayak aku waktu awal-awal itu agak susah adaptasinya. Jadi kadang kayak siang itu kebablasan tidur gitu misalnya. Jadi kayak malamnya harus tetap lanjut kerja lagi gitu. Jadi kayak emang melatih time management juga. Oh gitu. Salah dikit nocturnal ini. Ya betul banget itu. Sangat krisis itu. Terus gimana teknik yang akhirnya Mbak Zakia temukan untuk mengatur waktunya itu? Jadi ya itu menurutku karena aku kayak contohnya tadi kan kayak ketiduran waktu siang gitu kan. Aku cari tahu dulu kenapa sih aku kok siang-siang ngantuk gitu. Oh ternyata aku malamnya kurang tidur. Jadi aku coba meningkatkan self disiplinku. Oh aku kalau kurang tidur berarti aku malamnya harus tidur yang cukup biar waktu aku kerja benar-benar fokus kerja gitu. Dicari sebab dan akibatnya dulu berarti. Oh gitu Bang. Nah, sekarang kita ini kan topik dari SI Talk yang episode 2 ini yaitu strategi sukses akademis. Jadi tips dan trik untuk prestasi terbaik khususnya untuk perkuliahan ini ya. Betul. Oke. Jadi kalau di dunia perkuliahan ini apa sih kalau kebiasaan dari Mbak Kia sendiri? Jadi untuk belajar yang efektif lah untuk selama di perkuliahan ini. Oke, belajar yang efektif ya. Sebenarnya itu ada kalau di breakdown itu ada berbagai komponen ya. Mungkin salah satu hal kecil yang aku coba usahain tiap aku hadir di kelas itu nyatet sih. Menurutku nyatet tiap kelas itu penting. Jadi
meskipun kan kadang kayak PPT-nya atau materi yang di-share gitu kan, misalnya di grup WhatsApp Iya. atau di Google Classroom. Tapi apa yang disampaikan sama dosen itu waktu kelas berlangsung itu harus aku catat. Karena kalau nggak catat nanti lupa. Bahkan kayak kemarin Bapak belajar apa ya gitu, itu kan lupa kan. Jadi kayak harus catat. Itu menurutku yang penting. Jadi dulu waktu maba itu aku masih nyatetnya pakai binder biasa gitu sih. Iya. Nah, tapi karena aku angkatan COVID kan, jadi kayak Oh. Iya iya iya. waktu itu kayak hoaxnya libur 2 minggu gitu. Akhirnya, Oh, iya, Jadi bener. 2 tahun kan ya. 2 Memangnya. tahun. tapi ternyata 2 tahun. kuliahnya online 2 tahun itu kan. Jadi sejak kuliah online itu aku malah pakai laptop terus nyatetnya. Jadi kayak split screen gitu, lagi Zoom terus aku nyatetnya pakai Notion. Oh, Kalian pakai tahu nggak Notion ya? Tahu, Kayak aplikasi tahu. note taking itu. Iya, iya. Nah, soalnya aku ngerasa kalau aku lanjut pakai binder itu kayak tiap semester kayak harus ganti binder lagi, terus kayak aku susah merapikan notes-notesku. Nah, kalau pakai Notion itu jadi kayak tiap ada Zoom gitu, mata kuliah ini, pertemuan ini itu apa aja aku nyatet gitu. Jadi kayak lebih rapi gitu di Iya. Notionku. Itu sih. Tapi Lama itu nyatet. lebih enak mana kalau nyatet tulis tangan atau Pakai Notion itu tadi. pakai Notion? Karena waktu itu aku kuliahnya online ya, jadi kayak misalnya waktu di Zoom tadi kan aku bilang aku split screen gitu Iya. kan. Nah, aku lebih suka pakai Notion sih, soalnya misalnya lagi slide jelasin apa itu aku bisa capture gitu kan, terus langsung tempel gitu kan. Iya, iya, iya. Oh, itu Oh, jelasin alah. ini penjelasannya ini Iya. gitu sih. Oh, gitu. Itu juga bisa ngelatih kita biar bisa ngetik cepat juga kan pakai Oh, ya benar. Iya, benar. Benar sih. Jadi itu juga keterusan tuh sampai kuliah offline yang pasca COVID itu juga aku udah nggak pernah pakai binder lagi. Jadi aku di kelas gini aku dosennya jelasin, aku buka laptop nyatet gitu. Itu waktu kelas COVID itu sampai semester berapa? Yang akhirnya masuk itu, luring itu. 2 Lupa aku tahun. semester berapa. Semester 4 paling ya. Kayaknya. Berat-beratnya itu. 45 mungkin ya, lupa aku. Pokoknya sebelum KKN itu. Setelah KKN baru offline ke sini. Wih, lumayan lama. Itu kuliah ya di rumah. Kuliah. Kuliah sih. Oke. Kemudian ini ada tadi kan membahas tentang gimana sih mbaknya tadi apa ya, teknik untuk mencatat lah mungkin ya, mencatat materi yang dikasih oleh dosen kan. Dan bagaimana mbaknya itu untuk mengatur waktu untuk belajar dan lebih ini menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik, terutama saat menghadapi tenggat waktu yang ketat. Apalagi apa ya mbak? Selama ini kami kan saya sama Farah ini kan semester 3 nih, mulai merasakan gimana itu tugas-tugas. Nah, cari studi kasus ya. Mulai project-projectan. Seru Lagi. itu. Seru katanya. Seru Ya. emang. Buat seru lah. Iya. Tapi kan dalam proses pengerjaan tugas-tugas yang project kan itu mbak, terkadang itu kan juga ada teman yang teman kelompok yang Mohon maaf ya, tidak membantu sama sekali. nah itu kata halusnya apa bang? Beban. Gimana mbaknya untuk memanage hal itu mbak? Oke, aku sebelum jawab itu aku pengen soal itu sih, studi kasus itu ya. Ya. Aku pengen ngelurusin sebenarnya itu tuh bermanfaat loh buat kita. Aku tuh nyesel dulu itu nggak all out gitu ngerjain project-project. Karena project-project itu harusnya itu sayang banget kalau nggak dikerjain secara all out, karena itu bisa jadi portofolio kita. Oh, gitu. Ya kan, Iya, jadi iya, benar. meskipun kita nggak suka mata kuliahnya apa, misalnya kalau di project data science kita semangat kerjainnya, di Iya. manajemen kita nggak suruh, tapi sebagai itu kewajiban kita mahasiswa ya harus dikerjain, soalnya kita nggak tahu mana portofolio atau project-project kuliah yang bakal bantu kita, misal waktu daftar magang atau daftar Oh, kerja. yang nantinya dibutuhkan itu berarti ya. Kalau kita nggak nyoba nggak tahu kan, gitu. Iya, benar, benar. Gitu. Jadi jangan formalitas asal ngerjain, asal ngumpulin gitu ya. Mungkin challenge-nya itu sih, ada beberapa challenge kayak misalnya ada teman kelompok yang nggak kurang aktif gitu ya. Nah, Iya. itu juga ngelatih kita buat komunikasi sama Iya, orang yang seperti benar. itu. Menghandle dalam Ya, tim. betul leadership. Iya, benar, leadership. Selain tugas apapun itu ada
kepemimpinan, pelatihan kepemimpinan Iya, juga. Bener. LKM ya. Soalnya kan ini biasanya ya ini kerja 2 kelompok. Nah, itu kan ada yang kayak gitu. Bener. Semoga dia denger ini ya. Nah, itu penting sekali itu. Nime piro arek. Tonton ini. Ya, tapi kalau emang dia udah berkali-kali dan nggak bisa diomongin, udah nggak bisa diingetin, ya kamu bilang aja ke dosennya, nggak apa-apa sih. Aduh. Kalau emang benar-benar bebal gitu orangnya. Soalnya kan kasihan dia juga, maksudnya kasihan kita juga, kita udah ngerjain tapi dia cuma numpak nama kan. Bisa mungkin ya. Nah, itu memang jurus terakhir. Jurus terakhir. Langsung laporkan gitu ya. Report. Oke, untuk manajemen waktu ini topik yang cukup menarik sih karena ya apa tadi kan aku sempat bilang ya, aku dulu sempat jadi hima prosif juga, bagian dari hima prosif itu kayak 2 periode deh. Sempat juga jadi Kominfo itu yang kepala departemen Kominfo juga. Jadi loadnya lumayan berat dan aku harus imbangin sama tugas-tugas kuliahku gitu ya. Itu sebenarnya awalnya aku daftar Kominfo itu juga biar menyalurkan passionku sih di desain di Kominfo gitu kan. Jadi aku sih tetap memprioritaskan tugas ya, karena tugas itu kayak wajib gitu. Tapi di sisi lain aku menganggap kayak tas-tas dari himpunan itu yang Kominfo itu juga variasi dari gimana aku spend waktuku. Jadi habis ngerjain tugas masa ngoding terus, jadi dengan aku ngerjain template design, content plan itu jadi switch mode gitu loh. Iya. Jadi nggak yang kerjaan tugas terus tapi ya. juga melakukan hal yang aku suka, misalnya ngedesain, terus misalnya ketemu teman-teman rapat itu kan juga jadi kesempatan buat berbaur sama teman-teman yang lain juga. Oh, bagus loh, Ci. Dia Iya, dibuat betul. 2, maksudnya sama-sama suka, satunya wajib, satunya hobi. Iya. Gitu. Jadinya wadah penyaluran hobi. nah, mesti menikmati kan. Iya. Benar. Tapi kan gini Mbak, kita tahu kalau apalagi saya semester 3 kan, tugas-tugasnya mulai proyekan. Agar tugas-tugas yang banyak proyek ini tadi sama proses jalannya hima prosif itu bisa seimbang, itu gimana Mbaknya untuk mengatur 2 hal ini Mbak? Aku sih dulu alhamdulillah nggak pernah kalau yang sama hima ya, Iya. itu nggak pernah yang kayak, Keteteran gitu. iya sih alhamdulillahnya. Menurutku kuncinya tuh di komunikasi sih. Dan self disiplin, komunikasi, sama tahu prioritas. Oh, skala Jadi- prioritasnya. Iya, jadi jangan kayak kuliah 70 hima 30 atau 60 40 tapi fokus satu-satu dulu tapi 100% gitu. Oh, gitu. jadi tetap all out semua. Iya. Bener-bener kasihan juga nanti kalau saya kuliah kan prioritas, tapi kalau kita Iya. nggak kontribusi yang Maksimal gitu. buat ini juga sayang kan. Maksudnya kan itu satu periode juga masa sia-sia gitu. Tapi nggak pernah kepikiran kayak menyelesaikan satu hal nih, lagi ngerjain satu nih, terus kepikiran kayak, wah tugasku yang itu belum lagi, tugas yang hima ini belum lagi. Nah, itu Mbak, gimana cara Iya, menjaga? nah kadang-kadang kita gitu ya. Ya, kayak ke distract gitu, Nah, Mbak. ke distract jatuhnya. Iya. Nah, pernah kayak gitu nggak, Mbak? Pernah, jadi kayak itu tadi sih di list dulu sih. Kayak tugas ini deadline paling deketnya kapan sih? Itu yang bisa aku kerjain dulu. Gitu. Baru yang lain-lain kayak itu tadi prioritas itu. Di list dulu semuanya. Kalau emang kayak aku pengen ngerjain yang itu dulu, kayak itu kan kayak hawa nafsu ya. Iya, Iya, bener. Oh iya ya benar ya, hawa nafsu ya. Jatuhnya hawa nafsu. Iya. Soalnya mungkin sukanya yang mata kuliah ini, ngerjain ini aja gitu. Ya itu juga aku pernah kayak gitu sih. Cuman ya kalau emang itu deadline-nya yang paling deket ya gimana lagi, nggak Iya, punya opsi lain kan. Benar. Gitu. Berarti teknik untuk mengatur skala prioritas dari tugas-tugas yang ada di kita itu dengan cara dicatat itu. Ya di list dulu. Oh, di list dulu. Kalau nggak itu kan kayak rame gitu di otak. Aku udah yang mana dulu gitu kan. Oh iya, benar. Oh, oke. Ini juga yang namanya kuliah kan nggak lepas dari ujian. Ini memang Iya, betul. kalau istilahnya bagi mahasiswa kayak momok tersendiri gitu kan. Betul. Nah,
Ini jadi apa yang biasanya Mbak Kia ya gunain metode apapun itu atau tipsnya lah. Iya. Oh supaya nanti kita itu ngadepin ujian itu kayak kerasa fun-fun aja gitu. Iya. Kayak mungkin merasa kayak apa ini bab ini ya udah pernah dibahas, udah paham lah. Iya. Itu gimana? Udah itu kayaknya kalian sebenarnya udah sadar tapi mungkin itu nggak bisa secara instan ya, nggak bisa yang kayak sistem kebut semalam kayak belajar Oh, semua. iya. Jadi kayak emang dimulai dari hal kecil tadi kayak nyatet gitu loh. Tiap kelas nyatet kayak iya. present kayak aku dengerin dosenku jelasin apa gitu. Itu dimulai dari hal kecil itu. Jadi tadi kan kalau aku punya catatan yang rapi, waktu ujian kan aku tinggal run through aja kemarin aku Iya. catatnya apa aja. Aku juga bisa ngira-ngira materinya nanti yang bakal apa aja gitu kan. Penting itu sih catatan rapi kan enak dibaca. Betul. Jadi kita mau ngulangin lagi kan enak. Betul. Tapi kan gini Mbak, kalau di sistem informasi yang aku rasain ya, menurutku itu nyatet doang itu kurang Mbak. Karena aku ngerasa itu nyatet doang tapi kalau nggak sambil diimbangi sama banyak latihan praktek, Benar. lebih praktek ngoding ya, itu kayak apa ya, kurang aja gitu. Ilmunya kurang masuk gitu. Setuju. Setuju ya? Kalau ngomongin spesifik yang teknis gitu, ya nggak cuman apa yang manajemen atau programming atau yang aku kayak desain ini emang perlu diimbangi sama praktek itu juga. Makanya kan kita sering dapat project-project itu kan. Iya. Ya itu. Oke. Dan itu jangan kayak waktu nunggu ada tugas baru praktek gitu sih. Oh, Praktek sendiri dulu Iya, dicoba belajar dulu. sendiri. oke. Terus mungkin kalau dibilang praktek sendiri itu gimana, Mbak? Ini Misalnya desain deh. Gabut-gabut gitu mau langsung desain ini masa gitu. kadang dulu kayak gitu. Tapi yang menarik adalah menurutku ini pelajaranku selama 4 tahun kuliah ya. Ya. Enggak sampai 4 tahun. Aku tuh dulu sebenarnya pengen jadi programmer loh waktu awal masuk. Oh. Waktu jadi maba kayaknya keren deh bisa bikin program bantu banyak orang, jadi semuanya jadi lebih efisien kayak itu pekerjaan yang mulia banget bisa bantu banyak orang, kayak keren bisa bikin program. Tapi ternyata kan aku sekarang jadi desainer ya. Iya. Nah itu bukan perjalanan yang singkat. Jadi menurutku titik poinnya tuh waktu COVID itu sih. Jadi kayak aku di rumah ngapain ya, kayak bosen kuliah online, masa di depan laptop terus kayak ngegame apa. Aku harus tetap bisa ningkatin skillku nih meskipun aku kuliah online. Nah itu waktu COVID itu aku join komunitas IT gitu. Nah, itu bikin aku kebuka gitu loh mataku. Nggak yang kayak misalnya waktu itu juga aku nggak tahu kayak alumni SI ini tuh udah jadi apa aja sih. Kayak aku nggak kebayang besok jadi apa selain jadi programmer. Tapi ternyata waktu aku join komunitas role di IT tuh sangat banyak gitu dan kesempatan kita buat di sana juga besar meskipun misalnya kita bukan dari top university gitu. Menurutku itu kan juga kelebihan dari bidang IT ini kan. Jadi dari masuk komunitas itu aku jadi semangat explore semua bidang. Jadi kayak waktu COVID itu aku cobain bootcamp gratis gitu dari data science, web programming, terus misalnya project management, scrum master itu aku coba semua. Dan itu alhamdulillahnya aku dapat kayak cari-cari info gitu loh ada. Jadi dulu Kominfo, kayaknya sampai sekarang juga ada sih. Kominfo yang sekarang udah ganti nama itu. Jadi Kominfo itu punya program namanya Digitalent Scholarship. Oh, Digitalent ya. Tahu. Ya itu di Instagram. Itu kan banyak banget ya bootcamp-bootcampnya. Nah, itu sayang banget sih kalau nggak manfaatin tuh. Aku udah kayak 3 atau 4 kali deh ambil kelas itu. Ikut bootcamp itu berarti. Soalnya aku ngerasa kayak kok di misalnya data science tuh masih semester depan dulu, tapi kok kayaknya ini kayaknya menarik gitu. Kayak temanku yang kampus lain udah belajar itu, tapi aku kok masih semester depan sih. Jadi kayak aku belajar sendiri gitu. Ikut daftar bootcamp yang dari Digitalan, dan itu yang Digitalan itu juga lembaga-lembaganya juga yang reputable sih, misalnya kayak Binar Academy, terus ada yang Coursera gitu, dan itu sertifikasinya itu bermanfaat banget dan valuable buat ditaruh di CV.
buat kita daftar magang, daftar kerja. Selain sertif juga kita bisa punya teman baru, punya mentor. Jadi kadang yang kita ngerasa waktu di kuliah misalnya sering jam kos atau apa, atau kayak kurang maksimal aja belajar di kuliah, itu bisa jadi opsi sih. Jadi kita bisa explore sendiri, ada resource belajar lain yang disediain sama Kominfo itu. Oh gitu. Bisa dibilang berarti belajar itu nggak harus di kuliah ya. Benar. Materi itu kalau bisa jangan cuma di kuliah doang, harus cari di luar juga gitu. Benar. Tapi selama ini mbaknya kerja di suatu perusahaan itu, eh, menurut mbaknya materi-materi yang ada di kuliah itu tadi ada yang keluar nggak mbak? Atau keluar semua atau gimana gitu? Pasti ada yang kepake, ada yang enggak ya pasti ya. Iya. Karena kan udah kayak spesifik ke role tertentu gitu Iya. kan. Tapi aku ngerasa kayak misalnya dulu aku nggak nyesel, aku dulu meskipun aku nggak suka manajemen, Iya. tapi kayak dosennya Bu Indri kayak giat Oh, banget gitu kan, kayak jelasin Bu biar Indri. mahasiswanya paham. Tapi aku nggak nyesel, aku tetap all out waktu pelajaran Bu Indri, karena nanti itu pasti di tas-tas tertentu atau di project-project tertentu di pekerjaan itu pasti bersinggungan gitu loh. Oh Iya. ya ini yang dulu aku belajar sama Bu Indri. Oh ya ini yang dulu aku belajar sama Pak Anang gitu. Hmm, Nggak ada yang hal yang sia-sia. Oke. Benar. Karena Juga ya, tidak ada yang sia-sia. Nanti pasti ada ketemunya. Oh ini ya, oh ini dulu tempat aku pelajari gitu. benar. Oke. Selama di perkuliahan, kan saya lihat ini mbaknya sangat apa ya, bisa dibilang sangat aktif dalam proses pembelajaran nih ya. Sangat aktif. Pernah nggak mbak kayak diem-diem terus ikut lomba gitu. Pernah nggak? Sejujurnya kalau lomba tuh aku nyesel aku nggak ikut banyak, tapi aku pernah ikut lomba. Aku nyesel itu karena waktu cari kerja sih, kayak aku lihat teman-temanku dari ITS dia menang lomba apa internasional, lomba nasional gitu. Tapi waktu dulu aku kuliah itu entah karena mungkin COVID atau apa emang lingkungannya nggak mendukung itu, sayang aja sih aku nggak ke expose sama info-info lomba yang banyak. Dan mungkin sebenarnya ada kan di Instagram itu lomba apa, info lomba apa, tapi menurutku perlu ada wadah info lomba-lomba. Dan itu sih kendala aku itu waktu itu aku nggak tahu mau ngajak siapa. Oh. Kan lomba kan biasanya kelompok ya, Ya, tapi Iya. kayak temenku yang ini interest gak ya di lomba ini kalau aku ajak join gitu. Jadi tapi aku pernah ikut satu lomba bisnis plan, itu bertiga business sama plan. temanku. Dan itu waktu COVID juga. Dan sebenarnya ya apa dosen-dosen S itu juga sportif banget loh. Aku tuh waktu ikut lomba itu aku disupport sama Pak Subhan. Oh, Kayak Pak bi- Subhan. Iya. Bapak Subhan. Bapak Diajar sama Pak Subhan. Nah, beliau tuh bener-bener jadi mentor dan kayak apa ya, bantu kita buat apa selama lomba itu, kayak gimana sih cara bikin deck, kayak bener-bener diajarin gitu sih. Jadi kayak jangan takut ikut lomba, asal kamu apa mau aja gitu. Ada kemauan, ada keinginan, terus ada temannya udah ketemu juga, gas aja sih. Soalnya itu bisa buat portofolio. Kalaupun kamu kalah atau apa, tapi kamu punya pengalaman itu. Kalau kamu nggak ikut sama sekali, kamu nggak bisa tahu caranya bikin pitch deck, kamu nggak bisa tahu caranya gimana presentasiin bisnis planmu di depan banyak orang. Terus ini kan ikut lomba kan, kumpulin teman-teman udah ada. Terus tiba-tiba dimentorin sama Pak Subhan itu gimana mbak? Mbaknya yang datang ke Pak Subhan atau mbaknya datang ke Kaprodi konfirmasi kalau saya ikut lomba? Terus Terus baru dicariin ya dicariin mentornya atau gimana? Kebetulan waktu itu emang ada temanku satu ini udah akrab dulu sama Pak Subhan dan kayak Oh. ngerasa lain satu bidang gitu loh. Mhm. Karena bisnis plan, terus Pak Subhan itu juga pernah kayak punya startup gitu. Nah jadi kayak cocok gitu loh. Nah misalnya kalau misalnya lomba data science gitu ya, coba reach out dosen-dosen yang bidangnya di data science gitu. yang selaras juga. Oke, ini. selaras. Iya. Oke. Terus kan ikut lomba nih, Mbak ya. Mungkin gimana ya? Ini lebih ke, jadi kan ikut lomba kan nggak lepas ya, namanya juga cari kelompok Iya, gitu. benar. Nggak lepas dari yang namanya temen, soalnya ya manusia kan makhluk sosial juga ya. Betul. Lah ini
apa sih tips dari Mbak Kia sendiri untuk membangun pertemanan yang nantinya bisa support lah kita di perkuliahan ini? Harus gimana sih? Ya itu emang gampang-gampang susah sih, tapi ya menurutku dimulai dari hal kecil kayak waktu misalnya mata kuliah apa gitu kamu show up gitu loh. Kalau kamu tertarik sama mata kuliah ini. Jadi teman-teman lu tahu, anak ini loh kayaknya rajin banget, aktif banget di mata kuliah. Kayaknya dia suka deh sama data science. Kayaknya aku bisa ajak dia nanti kalau ada lomba data science. Soalnya kendalaku kemarin kayak bener-bener gak tahu temanku ini suka apa, kayak aku bingung ngajak siapa gitu kan. Tapi menurutku juga itu nggak menutup kemungkinan di satu prodi ya. Jadi bisa aja aku punya temen di matematika itu dari IBA-IB itu loh bahasa Inggris. Oh, ya, ya, ya. Nah, IB. itu juga kesempatan kita buat networking sama antar prodi gitu. Nah, kebetulan temanku juga matematika juga belajar data science loh ternyata. Oh ya kan sebenarnya Oh, iya, beririsan kan beririsan. antara matematika sama sistem Iya, informasi iya. kan. Jadi kayak ya aku sama dia jadinya akrab terus bisa sharing apa tentang mata kuliah bareng. Oh, kayaknya ya nggak menutup di satu prodi gitu sih. Atau bahkan antar fakultas juga bisa. Mungkin misalnya ada lomba kayak di fakultas psikolog ada kayak lomba inovasi apa gitu. Nah, kita bisa bantu bikin websitenya atau apa. Itu kan juga bisa kan. Iya iya. Ini kan tadi Mbak Kia bilang kalau agak-agak iri sama teman-teman kerjanya yang dari ITS yang punya pengalaman menang juara lomba ini, lomba ini. Berarti bisa dibilang kalau lomba keikutsertaan kita dalam lomba itu tadi sangat berdampak juga dengan proses kita melamar kerja di suatu perusahaan itu tadi. Berdampak iya berdampak. Cuman mungkin karena apa waktu itu sebenarnya kalau cuman ngajuin gara-gara kita menang lomba doang itu juga kurang kuat ya. Tapi apa poinnya adalah dengan dia ikut lomba itu dan dia udah lombanya itu tingkat nasional dan apa ya dia itu ada gitu loh barangnya, projectnya. Iya. Dia udah pernah pitch present project dia di banyak orang. Dan itu karena dia udah terbukti itu jadi dia juga punya portofolio yang baik. Dia project-projectnya nggak cuma itu aja dan waktu proses lamar kerjaan itu kan interviewnya nggak cuma interview HR. Jadi kayak kalau teman-teman belum tahu kalau mau ngelamar kerja itu biasanya ada beberapa tahap interview. Yang lapisan pertama itu biasanya interview HR. Itu kayak ya basic lah. Maksudnya kayak hal-hal yang general. Tapi kalau udah lulus interview HR, human resource itu ke interview user. Nah di user interview itu lebih spesifik ke teknisnya. Jadi perusahaan itu tahu skillmu benar-benar diuji itu waktu di user interview. Kamu presentasiin, kalau aku case-nya desainer ya, kamu presentasiin kerjaan project desainmu seperti apa. Seni berceritanya tuh nggak bisa tiba-tiba jago waktu interview kan. Jadi kayak dari project-project yang lalu juga. Kalau misalnya programnya juga kan ada kayak tes coding gitu kan. Itu kan juga kayak nggak bisa yang waktu pas cari kerja langsung jago juga kan. Jadi kan juga diasah dari pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Sepenting itu makanya. Iya ya benar. Ini kan banyak kan jadi seorang desainer application kan. Gimana Mbak Kia yakin bahwa bidangku ini desain? Interesting. Jadi seperti yang aku cerita dia, aku dulu pengen jadi programmer. Iya benar. Terus aku explore tuh, aku ikut macam-macam bootcamp, aku belajar di SI ini kuliah data science, OOP, manajemen, explore semua. Kalau kamu nggak explore, kamu nggak akan tahu kamu suka yang mana. Dan mungkin explore-nya itu juga harus di-trigger. Emang kayak kita tuh sebagai mahasiswa itu harus punya high curiosity yang tinggi, punya rasa keingintahuan yang tinggi. Mungkin itu juga sebenarnya bisa di-trigger dari kalau kita cuma lihat di lingkungan kampus doang, kadang kita nggak termotivasi. Makanya itu kayak join komunitas, terus kayak kalian coba dibikin LinkedIn gitu. Tahu nggak LinkedIn? Iya, itu kalau dilihat di LinkedIn itu kan banyak orang-orang keren itu yang bisa bikin motivasi kita biar lebih ambis gitu. Jadi gitu sih. Jadi explore semua bidang yang mungkin kamu nggak tahu, kamu bakal suka itu karena ya kamu masih di
masa lalu. Kayak dulu aku speknya di programmer, aku nggak bakal tahu kalau aku setelah lulus bakal jadi desainer, Iya. ya kan. Siapa tahu aku jadi project manager, jadi apa, nggak tahu. Iya, Jadi iya. emang harus coba sih, kalau nggak dicoba. Soalnya sayang banget aku lihat teman-temanku tuh sekarang yang lulus itu nggak tahu ya, sebenarnya takdir mungkin ya, tapi kayak nggak align gitu pekerjaannya sama SI gitu. Oh gitu. Iya, iya. Nah ini ya, ngomong-ngomong soal ambis tadi ya. Iya benar. Nah ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini bagaimana cara ambis yang sehat? Bayangkan ambis yang sehat. Ambis yang sehat itu gimana? Iya. Sebenarnya aku nggak yang ambisius banget sih. Tapi ya itu ya, ambisi itu bagus karena itu bisa bikin trigger kita biar terus level up, terus jadi versi yang lebih baik dari kita yang sekarang gitu. Tapi menurutku kita juga harus tahu sinyal-sinyal kayak aku kayak nggak mau apa, kayaknya aku over deh nanti kalau ikut lomba banyak banget, aku kalau ikut bootcamp banyak banget. Kayak harus tahu sinyal-sinyal Iya. kita tuh bisanya tuh handle sampai mana gitu. Batasannya atau batasan diri? Gitu. Jadi kayak jangan yang kayak aku harus babat semua loh. Oh, harus dipush terus gitu. Ini lawanku harus ketebas. Harus lihat juga ya tolak ukur diri. Ya. Bener. Mungkin salah satu juga kalau beruntung bisa punya teman yang bisa saling ngetin juga. Kadang kan kita nggak tahu, nggak ngerasa gitu. Iya. Tapi kalau teman deket kita ada yang notice, kayaknya kamu gini-gini, yang bisa ngasih advice kita itu juga. Lingkungan mahal itu. Jelas. Circle itu sangat menentukan kualitas seseorang ya. Nah makanya itu. Itu. Tapi juga Mbak, di lingkungan teman-teman saya itu ada teman-teman tuh kayak ngerasa kalau passionku ini atau ngerasa kayak yang aku suka ini di bidang manajemen gitu. Tapi kalau di semester 3 kan mau nggak mau mahasiswa itu harus melewati mata kuliah yang sebenarnya bukan di bidang manajemen. Kayak OOP, kemudian basis data. Itu kan ranahnya bidang pemrograman gitu. Mungkin gimana ya Mbak ya? Tips untuk menjalani hal tersebut gitu. Itu mungkin juga kalau dibalik juga bisa sama kan. Misalnya aku tertarik sama program tapi aku dipaksa belajar manajemen kayak tadi aku cerita ya. Sebenarnya ya sama mesti karena kita kuliah, karena kewajiban kita menurut ilmu kayak ya mau nggak mau harus tetap belajar Mengikuti itu tadi. Coba set mindset yang kayak nggak ada hal yang sia-sia untuk dipelajari. Kata-kata hari tidak ada yang sia-sia. Dan kayak gimana ya Bu Indri giatnya kayak gitu ngajar, masa aku malas-malasan kayak sungkan Iya benar. kayak nggak wargai dosen kayak gimana ya. Itu sih toh nanti juga kalau nilainya jelek juga kan berapa di kita juga, bisa nggak kalau nggak dikerjain. Oke. Kemudian ini tadi kan banyak sudah memberikan tips untuk menjalani perkuliahan sehari-hari, meskipun mahasiswa itu tadi merasa tidak nyaman, atau mungkin bukan tidak nyaman, mungkin lebih ke tidak bukan passionnya, bukan bidangnya gitu. Kalau boleh tahu Mbak, ini mungkin bisa dibilang kita sama Mbak Kia ini beda kurikulum nggak sih? Kayaknya sih ya? Kita kan merdeka. Iya. Bedanya apa tuh? Kalau nggak tahu juga ya bedanya. Tahu juga lah ya. Oh iya. Mungkin kayak gimana ya? Emang kamu mata kuliahnya apa aja sekarang? Ini kalau kami tahu itu dari angkatan 21 itu banyak tahu mata kuliah teknopreneur. Itu jadi mata kuliah wajib sekarang. Oh. Katanya dulu itu saya peminatan itu dulu. Di semester 6 kan itu jadi wajib. Jadi adalah beberapa mata kuliah yang dihapus, dan ada mata kuliah yang dimajuin nggak sih? Iya, dimajuin. benar. Jadi awalnya kayak semester 5. Ya, terus dimajuin gitu. Terus kalau penjurusannya dulu tetap sama nggak Mbak kayak kita? Kalau kita kan penjurusannya ada 3 tuh, manajemen, teknologi, sama sistem cerdas. Sama 3 itu berarti. Kalau boleh tahu dulu milih apa Mbak? Sistem cerdas. Ya kan aku padahal desainer kan aku nggak tahu. Soalnya aku juga nggak ada stream desain juga kan. Sebenarnya bisa teknologi, tapi kan kayak bikin
aplikasi atau website gitu kan. Iya. Dan makanya itu tadi, kalau kamu nggak explore sebelum jauh-jauh dari pemilihan peminatan, kamu nanti bingung. Aku nggak jarang juga dengar temanku waktu peminatan, aku milih apa ya, kayak bahkan ada yang kayak asal ngikut, kamu ikut apa, aku ikut deh gitu. Tiba-tiba sistem terus suruh ngoding, dia pusing. Masa depan ditentukan oleh minat teman. Iya. Wah, Ya kan kasihan. keliru ini berarti saya. Alah. Oh, sistem Sama cerdas. sistem cerdas, karena aku ngerasa itu sih ya, aku rasa juga aku udah kepikiran, alhamdulillah skripsinya mau apa. Kan memang harus gitu. apa, kamu pilih peminat apa, itu yang kamu nanti bakal skripsinya apa gitu kan. Soalnya ada kata-kata dari angkatan 22 Apa tuh? ngomong ke saya tuh, kalau katanya Pak Subhan, sistem cerdas itu hidup di antara dua alam, antara teknologi sama manajemen. Emang gitu ya? Menurutku sih sistem cerdas sebenarnya core skillnya itu ngoding ya, sama analytical thinking. Tapi menurutku bisa berselingan dengan banyak bidang sih. Misalnya kalau data science misalnya juga bisa sama sosioinformatics juga misalnya. Apa ya contohnya, aduh susah nih. Tapi kan machine learning kan banyak kan. Tapi kayak kamu bisa ke bidang psikologi juga. Kayak menurutku machine learning, data science itu kayak toolsnya itu loh. Kamu tetap bisa di banyak bidang. Oh gitu. Kalau menurutku, karena aku pilih sistem cerdas juga karena aku ngerasa enjoy saat belajarnya itu. Aku kalau lihat anak manajemen itu kayak harus ngumpulin survei, kayak capek banget gak sih? Iya, benar. Kayak apalagi aku introvert kan, aku malas berhadapan dengan banyak orang, minta isi formku dong, isi formku Iya, dong. benar. Habis survei sosial energi habis juga. Iya, harus Bener. mengurung diri di kamar ini. Jangan ganggu aku. Iya Itu sih. sih. Terus kalau teknologi itu yang aku tahu kayak harus bangun website kayak SDLC apa, itu kayak menurutku lama gitu loh. Kalau sistem cerdas menurutku mungkin bagi orang lain enggak, tapi menurutku cepet aja ngerjain. Mungkin bisa diberikan gambaran kecil lah, mungkin singkat aja tentang sistem cerdas itu gimana sih, Mbak? I don't think I'm the right person to explain this. Karena aku sekarang jadi orang desain ya, tapi mungkin sesuai pengalamanku dulu aja ya. Sistem cerdas itu gimana kita pakai artificial intelligence itu solve satu problem. Dari tadi ya, problemnya itu mungkin yang dimaksud Pak Subhan bisa campuran dari teknologi dan manajemen itu tadi. Ya, karena kita harus menguasai teknologi, tapi kita juga tahu manajemen maksudnya adalah kayak orang-orang sosial itu secara tuh solve problem apa yang mau di solve sama ini gitu, si artificial intelligence ini gitu sih. Oh iya, kalau nggak sempat itu kemarin seminar Best Icon, Pak Anang itu menunjukkan tentang machine learning, nunjukin kalau di dalam Al-Quran itu kata yang sering muncul di situ tuh apa? Nah, itu ternyata menggunakan machine learning, hasilnya ternyata itu ada kata Allah, kemudian apa lagi? Surga kalau nggak salah. Itu menggunakan machine learning. Mbaknya dulu juga sempat melajari tentang machine learning? Iya dong. Jadi data science sama machine learning itu berkaitan. Tapi mungkin nggak dipelajari di mata kuliah. Kamu nggak tahu sih mata kuliah sekarang apa aja. Tapi kalau kamu ikut bootcamp kemarin tuh ya kamu belajar data science ya, machine learning iya. Dan itu keren banget gak sih? Jadi kita bisa ngulik data dan memprosesnya menjadi informasi yang lebih bermanfaat gitu kan. Daripada kayak cuma data mentahan itu. Dan misalnya tadi yang proyeknya Pak Anang itu keren banget kan ya, kamu nggak kepikiran kan bisa kayak Al-Quran yang bisanya kita kayak sehari-hari, ternyata kalau dikulik, diolah proses datanya, ternyata bisa dapat insight yang bermanfaat buat orang lain. Mungkin kita kasih pertanyaan terakhir nggak sih? Ya boleh. Boleh ya. Kita kasih pertanyaan terakhir. Ya, ini untuk adik-adik mbaknya nih dari angkatan 24, 23, 22, 21 ini. Menurut mbaknya gimana sih menjadi mahasiswa yang baik dalam proses pembelajaran di perkuliahan ini?
Jadi kayak membangun mindset positif juga gitu. Nah, itu sebagai mahasiswa, apalagi buat maba-maba tuh. Kami kan angkatan 23 kan juga baru aja kan baru aja kan naik ke semester 3. Mungkin gimana itu? Apa ya? Wejangan mungkin ya. Wejangan, ya. Dari alumni nih. Asik. Kata-katanya sekarang kata-kata lah. Kata-kata anak Gen Z. Silakan. Apa ya, hal yang memotivasi aku kuliah bisa aja beda sama mahasiswa lain gitu ya. Tapi kalau aku, karena aku kuliah itu masih dibiayain orang tua gitu ya. Jadi kayak motivasiku itu orang tua sih. Kayak aku udah dibiayain, masa aku nyanyain, kayak masa aku nggak memanfaatkan itu dengan baik. Padahal mungkin ada mahasiswa lain yang mungkin nggak dibiayai orang tua gitu kan. Tapi masa aku menyanyikan ini, terus menurutku nggak ada hal yang lebih bisa tetap aku keep going itu selain orang tua sih. Soalnya kan jadi mereka yang bayarin kita, mereka yang gedein kita. Jadi itu pertama orang tua, terus itu tadi sih mungkin itu bakal munculnya kayak di semester akhir gitu sih, kayak kalian tahu nggak quarter life crisis? Kayak aku besok mau jadi apa sih gitu. Oh iya. Itu sih kadang emang harus di-trigger dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri sendiri. Aku kayak contohnya tadi, kayak aku besok jadi apa? Itu yang bikin aku keep going buat tetap kuliah, semangat terus mencapai cita-cita yang ingin aku capai gitu. Ya, itu dengarkan ya. Ini penting sekali. Nah, Lingkungan juga penting sih. Lingkungan. berkawan, lingkungan kawan. Jadi kayak itu tadi, alhamdulillah aku sebetulnya waktu dulu kesulitan juga nemu lingkungan yang misalnya dukung aku buat tetap belajar, tumbuh berkembang itu tadi. Jadi alhamdulillah aku ketemunya tuh di prodi sebelah itu, matematika gitu. Jadi nggak nutup kemungkinan di SI aja. Ini memperluas cabang. Memperluas cabang. Iya, membangun pertemanan yang baik. Kalau kamu nggak menemukan, jadilah salah satunya. Betul. Itu bener banget sih. Kalau nggak nemu, cari. Kalau nggak cari, bikin ya. Iya. Dan ini tadi bisa digarisbawahi bahwa kalau ingin memperjuangkan sesuatu harus menciptakan tujuannya dulu gitu. Kayak tadi Mbak Kia kan tujuannya tuh untuk bisa dibilang kayak membanggakan orang tua lah, effort untuk orang tua begitu. Kalau kamu cuman kayak asal kuliah, asal jalan, terus kamu lagi nggak semangat, kamu nggak tahu kan alasan untuk kamu bisa bangkit lagi. Kalau kamu nggak tahu reasonnya apa. Iya. Kalau orang tuh kalau mau bangkit lagi kan cari tahu, aku ngapain ya kok ini kan, berarti kenapa aku awalnya mau kuliah gitu loh, karena itu. Jadi itu yang bikin semangat lagi. Iya, benar. Oke. Mungkin bisa kita usai cakap-cakap kali ini. Cakap-cakapnya boleh usai, tapi kalau persaudaraannya tidak akan pernah usai. Ini salah satu aset, karena siapa tahu kita nanti lulus atau kenalan kan bisa. Oke. Terima kasih buat Mbak Kia atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak untuk Mbak Zakia. Semoga nanti apa yang disampaikan nanti bermanfaat untuk kita semuanya, dan bisa support lah untuk dunia perkuliahan khususnya di sistem informasi UINSA ini. Jangan Mbak, jangan bosan-bosan lah kalau misalnya diundang sama Himapros untuk sharing lah, sharing, berbagi ilmu yang gitu. Oke. Sekian SI Talk episode 2 kali ini bersama Mbak Zakia dan saya Farhan dan saya Ramaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.